Bisa macam-macam dengan siapapun. Jangan pernah macam-macam dengan ahli Feng Shui. Untuk membalas dendam pada preman yang menghina nenekku, kakekku memasang jebakan 8 bata pemutus usus di rumahnya. Sejak saat itu, keluarga preman itu terkena penyakit aneh. Teknologi secanggih apapun tidak dapat menemukan penyebabnya. Nenekku adalah gadis kota yang kakek bawa pulang saat beliau merantau untuk menjadi ahli Feng Shui. Sejak hari pertama dia kembali ke desa bersama kakek, entah berapa banyak orang yang menginginkannya, terutama 2 preman dari keluarga kepala desa yang telah berkuasa di desa selama bertahun-tahun. Mereka seringkali di depan kakek menggoda nenek dengan kata-kata kotor. Kakek melihat perut nenek yang semakin membesar dan menahan amarahnya, sampai suatu hari kakek pergi keluar dan meninggalkan nenek sendirian di rumah. Saat kakek kembali di siang hari, beliau mendengar nenek menangis di dalam kamar. Kakek melemparkan cangkulnya dan bergegas masuk ke dalam. Dalam kemarahannya, kakek langsung berkelahi dengan kedua preman itu. Sebagai pewaris keluarga ahli Feng Shui, kakekku cukup lihai. Beliau mematahkan kaki kedua preman itu di tempat. Kemudian kepala desa datang dengan sekelompok orang dan memukuli kakekku hingga terjatuh. Akhirnya, kepala desa menuduh kakekku membuat keributan dan merampas sedikit harta yang tersisa di rumah kakek. Namun, dia tidak mengungkit perbuatan kedua preman itu. Malam itu, kakek mengabaikan nasihat nenek dan mengambil peralatan lamanya yang telah lama disimpan di ruang leluhur. Kemudian kakek pergi ke rumah tua di belakang gunung dan menemukan 8 batu bata berlumut. Beliau juga mengambil anak ayam busuk yang mati di dalam cangkangnya dari sungai. Dengan membawa barang-barang ini, kakek pergi ke makam leluhur kepala desa larut malam. Kakek baru kembali setelah ayam berkokok. Sebelum tidur, kakek berkata kepada nenek, "Aku akan membuat orang yang menindasmu menderita." 3 hari kemudian, keluarga kepala desa mengalami musibah. Kedua preman itu tiba-tiba menderita penyakit aneh. Dalam 3 hari, perut mereka tiba-tiba ditumbuhi bercak putih yang mengerikan. Daging yang ditumbuhi bercak putih itu membusuk dalam semalam. Kepala desa juga mengalami gejala yang sama di pergelangan tangannya. Dalam beberapa hari, salah satu tangannya hampir bernanah. Setelah bertanya pada tetua desa, mereka semua mengatakan bercak putih itu terlihat seperti tanda kutukan. Keluarga kepala desa menjadi panik. Dalam sekejap, keluarga kepala desa diliputi ketakutan. Mereka membawa ketiga orang sakit itu ke berbagai rumah sakit besar dan melakukan berbagai pemeriksaan. Mereka menjalani beberapa operasi, tetapi teknologi secanggih apapun tidak dapat menemukan penyebabnya. Mereka hanya bisa terus menjalani operasi pengangkatan kulit. Namun, sebersih apapun daging busuk itu diangkat, setelah mereka kembali ke desa, penyakit aneh itu akan kembali menghantui mereka seperti kutukan. Bahkan seorang tetua terkenal di desa, ketika melihat keluarga kepala desa, ia pun tak kuasa menahan napas. Keluarga kepala desa yang tadinya kaya raya, keluarga terkaya di desa ini, bisa dibilang tuan tanah. Tapi karena penyakit ini, dia menghabiskan semua hartanya, dan bahkan pergelangan tangannya diamputasi. Seluruh keluarganya sangat menderita karena penyakit aneh ini. Akhirnya, kerabatnya menemukan seorang pendeta Tao tua untuk memeriksa mereka. Pendeta Tao tua ini cukup ahli. Kalimat pertamanya kepada kepala desa, "Feng Shui makam leluhurmu telah diganggu." Sampai di sini, bagaimana kepala desa bisa tidak percaya? Dia segera membawa pendeta Tao untuk memeriksa makam leluhur. Dari sekitar makam leluhurnya, pendeta Tao tua menyuruh orang menggali 8 batu bata biru. Di setiap batu bata biru, terukir karakter aneh yang berbeda. Yang lebih aneh lagi, di bawah batu bata biru dekat gundukan makam, ada seekor ayam yang isi perutnya dikeluarkan, dan sayap kanannya dicabut. Formasi 8 bata putus usus. Pendeta Tao tua itu sangat terkejut, dan mengatakan bahwa ini adalah ilmu Feng Shui terlarang yang telah lama hilang. Kegunaannya sangat jahat. Formasi 8 bata putus usus dapat membuat semua keturunan pemilik makam menderita hingga mati. Formasi kutukan yang mengerikan. Pendeta Tao tua itu berkata kepada kepala desa, "Formasi ini adalah ilmu terlarang. Orang biasa tidak dapat membuatnya." Dia bertanya siapa ahli yang telah dia sakiti. Dalam siksaan rasa sakit, kepala desa hanya bisa memikirkan kakekku. Karena semua orang di desa tahu, keluarga Dongfang kami telah menjadi ahli Feng Shui turun-temurun. Saat pendeta Tao tua mendengar nama Dongfang Qingsan, wajahnya langsung pucat pasi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia lari seperti dikejar hantu. Dongfang Qingsan adalah nama kakekku. Keluarga kepala desa tidak punya pilihan lain. Dan akhirnya dengan sedikit harapan, mereka memohon kepada kakekku. Mereka sekeluarga, dengan penyakit mereka, berlutut di depan pintu kakekku sepanjang sore. Kakekku awalnya tidak ingin berdamai, tetapi nenekku adalah orang yang baik hati dan lembut. Nenekku berkata, mereka sudah cukup menderita, maafkan saja mereka, anggap saja sebagai amal untuk putra kita. Mendengar kata-kata nenekku, kakekku akhirnya memberitahu kepala desa untuk memindahkan makam leluhur mereka dan mandi dengan darah anjing hitam selama beberapa hari. Kepala desa tidak punya pilihan lain dan melakukan apa yang dikatakan kakekku. Hasilnya, beberapa hari kemudian,
Keluarganya memang sembuh, hanya saja mereka tidak bisa kembali seperti semula. Mengobati penyakit menghabiskan semua harta mereka. Kedua tuan tanah itu praktis menjadi pengangguran, dan terkadang bahkan mengemis untuk hidup. Kepala desa mati karena marah. Meskipun atas kejadian ini, keluarganya selalu menyimpan dendam. Tapi sejak saat itu, mereka tidak berani lagi menyinggung kakek. Siapapun yang bertemu keluarga kami harus menghindar. Tapi sejak saat itu, mulai dari generasi ayahku, kami hidup dikucilkan oleh semua orang. Dianggap aneh oleh orang lain. Pengucilan ini bahkan sampai pada titik saat ayahku dewasa dan seharusnya menikah, tidak ada yang mau menikahkan putrinya dengannya untuk melanjutkan garis keturunan keluarga Dongfang. Kakek mencarikan istri untuk ayahku, tapi saat aku berumur 7 tahun, kakek mengusir ibuku. Kakek bilang ibuku adalah Yin Yangzi, tidak boleh tinggal. Saat itu aku tidak tahu apa arti Yin Yangzi. Belakangan aku baru tahu dari buku kakek bahwa Yin Yangzi adalah wanita yang sejak lahir sudah dijodohkan dengan pria tua saat usianya cukup untuk menikah. Pria tua itu mungkin sudah meninggal bertahun-tahun. Yin Yangzi umumnya disebut janda untuk orang mati. Ayahku merasa malu tinggal di rumah, pergi merantau dan tidak pernah kembali. Hanya aku dan kakek yang tersisa. Namun, saat aku berumur 10 tahun, kakek tiba-tiba sakit. Dia tidak mengeluh sakit, tidak pernah bilang merasa tidak enak badan. Hanya berbaring di kursi, mulutnya miring, terus menggumam. Sepertinya menghitung sesuatu. Aku bertanya padanya, kakek sedang menggumamkan apa? Kakek menatapku dengan tatapan lemah. Azuo, kakek mungkin tidak akan bertahan 6 tahun lagi. Nanti, kakek akan mencarikanmu ibu angkat. Setelah kakek tiada, kamu punya tempat bergantung. Saat itu, aku tidak begitu mengerti apa yang kakek katakan. Aku hanya tahu aku mungkin akan punya ibu angkat. Ibu angkat yang kakek carikan untukku ternyata bukan manusia. Kakek membawaku untuk mengakui sebuah rumah tua terbengkalai sebagai ibu angkatku. Awalnya aku takut, rumah tua itu tidak hanya terbengkalai selama belasan tahun, tetapi juga pernah terjadi kematian di sana. Tapi sejak punya ibu angkat, hidupku berubah. Dari yang tadinya sering sial, pembawa sial, menjadi anak yang selalu beruntung. Dulu aku sering dipukuli di sekolah, tapi sejak punya ibu angkat, setiap kali orang mau memukulku, mereka entah jatuh ke selokan dan jadi bodoh, atau dikejar anjing liar ke seluruh desa. Yang paling aneh, di tempat-tempat yang kulewati, tidak pernah ada ular, serangga, atau semut. Sejak saat itu, setiap tanggal 16, aku pergi ke depan rumah tua itu untuk membakar dupa. Tapi tepat di tanggal 16 Maret, saat aku berumur 11 tahun. Saat aku pergi membakar dupa untuk ibu angkat rumah tuaku, terdengar nyanyian merdu dari dalam rumah tua itu. Aku mengintip ke dalam rumah, dan terkejut melihat seorang gadis berpakaian merah, duduk di ruang leluhur rumah tua itu. Gadis itu sangat cantik, sekitar 18 atau 19 tahun. Namun, wajahnya agak pucat, dan terdapat beberapa tetes air mata bening di pipinya. Tetapi sedetik kemudian, dalam sekejap mata, dia menghilang. Sekembalinya ke rumah, aku menceritakan hal ini kepada kakek. Kakek tidak berkata apa-apa, hanya menyuruhku untuk tidak mendekati rumah tua itu lagi besok dan lusa. Dia juga berpesan agar aku membakar dupa setiap tanggal 16 setiap bulannya. Namun, tepat sehari setelah aku melihat gadis berpakaian merah itu, kondisi kakek memburuk. Dia mengurung diri di kamarnya, dan tidak mengizinkanku bertemu dengannya lagi. Setiap kali aku ingin menjenguk kakek, begitu sampai di depan pintu, bibi datang, dan memberitahuku bahwa aku tidak boleh masuk tanpa izinnya. Sejak saat itu, meskipun aku tinggal bersama kakek, aku tidak pernah bertemu dengannya lagi. Dan tepat 2 bulan setelah aku dan kakek tidak bertemu lagi, tercium bau busuk seperti mayat dari kamar kakek. Aku bahkan mengira kakek sudah meninggal, dan ingin berlari masuk untuk melihat apa yang terjadi. Tetapi seperti sebelumnya, begitu sampai di depan pintu, aku diusir oleh kakek. Bau ini terus berlangsung selama 1 atau 2 bulan. Karena suara kakek terdengar normal, aku tidak curiga apa-apa. Tiba-tiba 8 tahun berlalu. Aku berusia 18 tahun, dan sudah kelas 2 SMA. Tetapi selama 8 tahun ini, aku belum pernah bertemu kakek sekalipun. Selama bertahun-tahun ini, suara kakek selalu normal. Satu-satunya hal yang aneh adalah, tidak ada yang pernah melihat kakekku keluar rumah. Tetapi setiap minggu ketika aku pulang ke rumah, selalu ada banyak makanan lezat di dapur. Semuanya sangat segar. Kebanyakan makanan ini adalah hasil buruan, seperti kelinci, sayuran liar, dan sebagainya. Aku tidak tahu apakah kelinci itu liar atau bukan. Tetapi aku sangat familiar dengan sayuran liar ini. Sayuran ini paling banyak tumbuh di sekitar rumah tua di belakang gunung, di dekat tempat ibu angkatku. Hanya di sanalah sayuran liar paling banyak tumbuh di seluruh desa. Konon, terkadang penduduk desa tidak tahan untuk memetiknya. Tetapi selalu ada yang bilang bahwa makan sayuran liar dari sana akan membuat sakit. Manusia yang memakannya akan sakit aneh. Sementara hewan ternak bahkan bisa mati secara misterius. Saat itu aku sangat bingung. Mengapa hanya aku yang tidak apa-apa setelah memakannya? Aku juga pernah bertanya kepada kakek,
Apakah makanan di dapur itu buatannya? Tetapi setiap kali topik ini diangkat, kakek selalu diam. Kehidupan seperti ini berubah total saat liburan musim panas tiba. Semuanya berubah total saat liburan musim panas tiba. Di malam hari, di depan pintu rumahku, selalu terdengar suara langkah kaki yang ramai dan samar-samar. Tapi setiap kali aku buka pintu dan keluar, aku tidak melihat apa-apa. Siang hari, aku sering menemukan beberapa ular di depan pintu rumah. Musang, landak, rubah, tikus, hampir setiap kali melihatku, binatang-binatang itu langsung lari tanpa jejak. Suatu kali aku bahkan melihat seekor tikus berdiri tegak seperti manusia di ambang pintu, seolah-olah sedang bersujud. Adegan ini membuatku takut. Aku segera berlari masuk ke rumah dan menceritakan hal ini kepada kakek. Kakek tidak mengatakan apa-apa, hanya mengingatkanku untuk pergi membakar dupa untuk ibu angkat. Aku merasa kakek tidak menjawab pertanyaanku barusan. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan dariku. Kakek terdiam cukup lama, sebelum suaranya terdengar lagi. Dia bilang ini terakhir kalinya dia mengingatkanku. Dia akan pergi. Ada beberapa hal yang harus dia katakan padaku. Mendengar kata-kata kakek, sudut mataku sudah berkaca-kaca. Kakek sudah berusia lebih dari 80 tahun. Aku tahu apa yang dia maksud. Kakek berpesan padaku, setelah dia pergi, untuk menguburkan tulang hastanya di belakang ibu angkat. Jaraknya harus 7 cun dari ibu angkat. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Dan saat mengubur tulangnya, siapapun yang kulihat, apapun yang kudengar, jangan hiraukan. Jika tidak berhasil, tinggalkan saja tulangnya di rumah tua. Keesokan harinya, sebelum gelap, aku harus pergi. Dia juga bilang dia meninggalkan beberapa barang untukku di rumah, dan memintaku untuk mempelajarinya dengan tekun nanti. Lalu dia berpesan lagi, setelah dia meninggal, pasti akan ada berbagai macam makhluk yang datang. Ada yang datang untuk membalas budi, ada juga yang datang untuk membalas dendam. Jika aku melihat orang yang mencurigakan, jangan buka pintu. Katakan saja kakek sedang istirahat. Jangan katakan kalau kakek sudah meninggal. Saat itu, aku berlutut di depan pintu kamar kakek. Sejak kecil aku hidup bersama kakek. Meskipun aku tidak bertemu dengannya selama 8 tahun. Tetapi suara kakek yang selalu merawatku pagi dan sore, membuatku tidak bisa lepas darinya. Suara kakek mulai terdengar lembut. Kakek juga tidak rela berpisah denganmu. Mereka di bawah sana memanggilku. Tapi malam ini aku harus pergi. Malam ini kau urus saja pemakamanku. Ingat, jangan masuk ke kamarku. Besok pagi jam 4, kau buka kamarku tepat waktu. Ambil tulang belulangku dan simpan. Dan satu hal terakhir, kau harus ingat, malam ke-15 saat menguburkan kakek, nyalakan lilin di sampingmu. Jika lilinnya padam di tengah jalan, cepat lempar guci kakek ke rumah tua. Lalu larilah menuruni bukit. Jika kamu tidak bisa lari, segera lepas celana dan pakai untuk menutupi kepalamu. Setelah ini, semua yang terjadi tergantung pada keberuntunganmu. Kakek hanya bisa mengatakan ini saja. Setelah mengatakan itu, suara kakek menghilang. Tidak peduli berapa kali aku memanggilnya, kakek tidak menjawab. Aku menangis selama beberapa jam, sampai sekitar pukul 11 malam. Baru aku berlari ke rumah Paman Li, yang terdekat dari rumahku, dan memberitahunya tentang kematian kakek. Aku memberinya amplop merah berisi 24 yuan, dan memintanya untuk mengurus pemakaman. Paman Li setuju untuk mengurus pemakaman, dan setelah mencari orang untuk mengatur pemakaman, aku menyeka air mataku dan kembali ke rumah. Saat itu sudah lewat tengah malam. Ketika aku sampai di depan pintu rumah, aku melihat sekelompok tikus, landak, ular, rubah, dan musang keluar dari gerbang halaman. Dengan tertib, adegan ini sangat aneh. Aku tidak bisa menggambarkannya. Aku sangat ketakutan saat itu. Untungnya, ketika mereka melihatku, itu menghilang ke dalam kegelapan secepat mungkin. Sepertinya tahu aku takut, dan sengaja menghindariku. Aku tertegun sejenak lalu tersadar, dan segera berlari ke halaman. Namun, saat berlari ke halaman, aku baru menyadari bahwa di pintu kuil keluargaku ada sebuah bait baru dengan kertas putih dan tinta hitam. Bait atasnya adalah, dahulu leluhur berbuat kebaikan. Bait bawahnya adalah, hari ini 5 dewa mengantar kepergiannya. Tulisan melintangnya, semoga tenang di sana. Adegan ini membuatku semakin bingung. Baru sebentar, siapa yang tahu kakek telah meninggal dan mengirimkan bait ini. Aku berlari ke dalam rumah, tapi tidak melihat siapapun. Setelah itu aku tidak berani keluar, dan tetap di dalam rumah, menatap pintu kamar kakek, tanpa berani bergerak sedikit pun. Karena selama beberapa jam di tengah malam, aku bisa mendengar suara-suara terus-menerus dari luar. Sama seperti beberapa hari yang lalu. Terkadang seperti langkah kaki, terkadang seperti orang bersujud. Aku tidak berani keluar untuk melihat. Dan aku tahu betul, bahwa aku tidak akan melihat apapun jika aku keluar. Sampai pukul 3.50 pagi, samar-samar aku mendengar suara tali besi datang dari gerbang. Tiba-tiba, pintu kamar kakek terbuka sedikit dengan suara membentuk celah. Aku merinding ketakutan. Aku tidak berani tinggal di kamar lagi. Aku ingin berlari ke pintu dan berlutut. Karena aku tahu, kakek telah pergi. Aku berlutut di depan pintu ruang leluhur.
Meskipun aku takut, rasa sakit kehilangan kakek tak tertahankan. Air mata terus mengalir dari mataku. Tak lama kemudian, rumah menjadi sunyi senyap. Aku berlutut selama 10 menit. Sesuai pesan kakek, tepat pukul 4 pagi, aku membuka pintu kamar kakek. Saat melihat apa yang ada di dalamnya, aku hampir pingsan. Tidak ada tubuh kakek di tempat tidur. Hanya tumpukan tulang belulang yang hampir membusuk. Ada juga selembar kertas merah di tempat tidur. Di kertas merah itu tertulis tulisan tangan kakek. Jangan panik, ingat apa yang kakek katakan. Anak baik, kakek pergi. Saat itu aku sangat bingung. Tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Aku bahkan tidak sadar, kakek, jelas sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Di samping tulang belulangnya ada guci abu. Ini, jelas disiapkan oleh kakek sendiri. Aku meletakkan tulang belulang kakek di ruang leluhur. Dan berlutut di depannya. Lalu aku tidak tahu harus berbuat apa. Pikiranku kacau balau. Namun keesokan harinya, terjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Keesokan harinya, aku membangun altar sederhana di halaman. Benar seperti kata kakek, setelah dia pergi, banyak orang akan datang. Hari itu memang banyak orang asing yang datang. Dari penampilan mereka semua orang kaya dari kota. Aku tidak tidur semalaman. Siang harinya aku berencana tidur siang di ruang tamu. Tapi baru saja memejamkan mata, terdengar ketukan pintu. Saat itu aku merasa ada yang tidak beres. Gerbang halaman terbuka, semua pelayat langsung masuk. Kenapa ada yang mengetuk pintu? Aku berjalan ke halaman, dan melihat ke arah gerbang. Ternyata seorang nenek tua. Nenek tua itu mengenakan pakaian pemakaman hitam. Punggungnya sangat bungkuk, kepalanya hampir menyentuh lututnya. Untuk melihat orang, dia hanya bisa memutar matanya ke atas. Aku sangat terkejut saat itu. Nah, aku hanya ingin bertanya, bolehkah aku masuk? Nenek tua itu tersenyum dengan wajah yang mengerikan. Senyumnya itu membuatku merinding. Qinxian berpikir, pertanyaan macam apa ini? Pintunya juga tidak ditutup. Kenapa tidak langsung masuk saja? Ditambah lagi, nenek itu tersenyum lebar. Sama sekali tidak terlihat seperti orang yang datang melayat. Aku merasa tidak nyaman, dan juga menyadari ada yang tidak beres dengannya. Di bawah sinar matahari, aku tidak bisa melihat bayangannya. Anak muda, aku tanya sekali lagi, bolehkah aku masuk? Saat aku masih linglung, nenek itu kembali bertanya sambil tersenyum. Tidak boleh, kataku dengan waspada. Cepat pergi, lain kali aku melihatmu, akan kupatahkan tulang-tulang tuamu. Ini yang dikatakan kakekku sejak aku kecil. Jika menemukan orang yang tidak normal, kau boleh memakinya, kau boleh membentaknya, tapi jangan biarkan dia berpikir kau mudah ditindas. Tak disangka, setelah aku memakinya, dia menatapku tajam setidaknya selama 2 menit. Dia berdiri di sana, menatapku tanpa bergerak. Suasana saat itu sangat menakutkan dan aneh. Aku ingin kabur, tapi aku tidak berani bergerak. Setelah 2 menit, nenek itu akhirnya berbalik dan pergi. Sebelum pergi, dia berkata, kalau begitu, aku akan datang lagi malam ini. Melihat nenek itu pergi, aku akhirnya bisa bernapas lega. Aku menepuk dada, lalu bergegas masuk ke kamar kakek. Aku mengambil sebuah buku, beberapa kompas, koin tembaga, dan lain-lain. Semuanya barang-barang tua berkarat. Tapi kakekku pernah bilang, barang-barang ini bisa membuat orang berani. Jika aku takut sendirian, aku bisa memilih salah satu dan membawanya. Kemunculan nenek itu membuatku tidak berani lagi berdiri di halaman. Aku terus bersembunyi di ruang tamu. Aku mendengar mereka mengatakan uang duka diletakkan di altar, dan menyuruhku untuk mengambilnya nanti. Orang-orang ini sepertinya tahu mereka tidak bisa masuk, dan juga sepertinya tahu aku ada di ruang tamu. Sekitar pukul 4 sore, datang lagi seorang pria asing. Tinggi pria itu sekitar 178 cm, dan berwajah tampan, tapi auranya sangat kuat. Sekilas aku tahu, dia pasti seorang ahli bela diri. Setelah melihatku, pria itu mengeluarkan foto dari sakunya dan memeriksanya sejenak. Lalu dia menatapku. Detik berikutnya, tiba-tiba dia berlutut di hadapanku, dan berkata dengan tegas, Tuan Muda Zuo, saya diutus Tuan Besar untuk menjemput Anda. Aku tertegun sejenak, lalu berdiri. Tuan yang Anda bicarakan siapa? Tentu saja ayah Anda, kata pria itu. Begitu ayahku disebut, wajahku langsung berubah. Dia meninggalkan keluarga saat aku masih kecil. Hidup seenaknya, tanpa peduli dengan kehidupan susahku dan kakek. Kenapa dia harus menunggu kakek meninggal? Baru menjemputku, sampaikan padanya, ayahku sudah meninggal. Jangan ganggu hidupku, kataku dengan tegas. Wajah pria itu tampak kesulitan. Jelas sekali dia diperintah dengan tegas. Pergilah, hari ini pemakaman kakekku, karena aura mengintimidasi dari pria itu. Saat itu aku tidak berani marah, tapi pria itu cukup patuh padaku. Dia berkata padaku, Tuan Muda Zuo, turut berduka cita. Setelah itu dia pergi. Malam harinya, tiba-tiba angin dingin berhembus. Foto kakek tertiup jatuh dan pecah. Terdengar suara nenek tua itu. Hehehe, anak muda, aku datang, aku menoleh. Matanya menatapku dari pintu halaman. Nenek tua itu masih memakai baju yang sama seperti siang tadi. Tapi kali ini, dia memegang kain kafan. Aku menelan ludah.
dan menatapnya. Apa yang kau lakukan di sini? Pergi. Kali ini nenek tua itu tidak marah. Dia menatapku dan tersenyum lagi. Aku tidak menyangka tenaganya begitu kuat. Dia melempar kain kafan ke kakiku dan bertanya sambil tersenyum. Anak muda, coba lihat, ukurannya pas tidak? Aku mundur selangkah dan melihat kain kafan di tanah. Penampilan nenek tua itu benar-benar menakutkan. Aku pikir lebih baik tidak menyinggung perasaannya, agar dia tidak menggangguku nanti. Lalu aku berkata, kakekku tidak membutuhkan ini, pergilah, ini untukmu. Aku tahu kakekmu tidak membutuhkannya. Senyum di wajah nenek tua itu menjadi agak kaku. Aku merasa bulu kudukku berdiri. Aku mencoba memberanikan diri untuk menutup pintu. Tapi sebelum aku sempat berjalan, nenek tua itu berbalik dengan cepat ke arah dinding halaman lainnya. Gerakannya seperti tersengat listrik. Sepertinya dia merasakan sesuatu yang menakutkan datang. Pergi, samar-samar. Aku mendengar teriakan seorang gadis muda. Sepertinya dari arah yang dilihat nenek tua itu. Kemudian, nenek itu tampak ketakutan setengah mati. Berbalik dan lari ke dalam kegelapan. Menghilang dari pandangan. Siapa yang membuatnya takut seperti itu? Aku berpikir, suara perempuan muda ini seperti pernah ku dengar sebelumnya. Tapi aku tak bisa mengingatnya. Aku segera berlari ke pintu. Namun, ketika aku sampai di pintu dan melihat ke kiri dan kanan, tak ada seorang pun di luar. Bagaimana bisa tidak ada orang? Lalu siapa yang berteriak pergi? Tadi, siapa yang meneriakkannya? Aku berjalan kembali ke halaman dengan linglung. Tiba-tiba kakiku menginjak sesuatu yang empuk. Aku menunduk dan melihat sebuah tas kain hitam. Tas itu terlihat sangat tua dan compang camping. Bahkan saat ku sentuh, tas itu langsung robek. Isinya adalah seperangkat pakaian anak perempuan. Pakaian seperti ini adalah pakaian zaman dulu. Gaya yang biasa dikenakan gadis desa. Jaket katun merah, sepatu kain, celana, ukurannya kecil. Di atasnya terdapat selembar kertas menguning dengan tulisan aksara kuno. Ini pakaianku. Gantungkan satu di pintu gerbang, satu di tempat tidurmu, dan satu di dapur. Malam ini tidak akan ada yang berani mengganggumu. Aku tercengang. Di zaman sekarang, siapa yang masih memakai pakaian seperti ini? Pakaian ini entah sudah berapa lama usianya. Tidak bisa dibilang compang camping, tapi banyak debunya. Jelas sudah lama tidak dipakai. Aku berdiri terpaku di pintu untuk waktu yang lama, terus melihat sekeliling. Akhirnya, karena tidak melihat siapapun, aku membawa barang-barang itu masuk ke halaman. Ku tutup pintu dan bersiap untuk melanjutkan merapikan foto kakek. Namun, ketika aku melihat meja altar, aku tercengang. Barang-barang yang berserakan di lantai tidak hanya sudah dirapikan, tetapi foto kakek juga sudah disusun dengan rapi. Bahkan sudah direkatkan dengan lem, tersusun rapi bersama barang-barang lainnya. Siapa yang diam-diam masuk dan membantuku saat aku keluar sebentar tadi? Mungkinkah pria berbaju putih itu? Aku percaya pria berbaju putih itu mampu melakukannya. Tetapi aku merasa semua ini bukan perbuatan seorang pria. Pengerjaannya sangat teliti, lebih seperti pekerjaan seorang gadis yang cermat. Ditambah lagi dengan teriakan pergi, yang sangat nyata tadi di luar. Aku langsung merasa tidak nyaman. Teriakan pergi, yang begitu nyata. Aku langsung merasa tidak nyaman. Aku segera melihat sekeliling, tetapi tidak melihat siapapun. Aku sangat ketakutan hingga gemetar. Aku buru-buru menutup pintu, dan setelah merapikan semuanya di halaman, lalu aku berlari ke kuil leluhur untuk memberi penghormatan kepada kakek. Aku tidak tahu apakah aku berhalusinasi atau apa. Saat aku berlutut di depan guci abu kakek dan membakar dupa, tiba-tiba aku melihat bayangan di dinding. Dari sudut pandangku saat itu, aku hanya bisa melihat sepasang kaki yang mengenakan semacam sepatu kain bersulam dari era dinasti Qing. Tapi ketika aku tersadar, mengusap mataku dan melihat lagi, tidak ada apapun di dinding. Ketakutan, aku berlari ke ruang tamu, dan duduk di kursi, tak berani bernapas selama beberapa saat. Aku duduk di ruang tamu selama 2 jam penuh. Suasana sangat tenang, perlahan-lahan aku mulai merasa mengantuk. Tapi begitu aku menutup mata, aku mendengar suara dari kuil leluhur. Sepertinya ada orang yang berjalan di dalam kuil. Aku memberanikan diri untuk membuka pintu kuil dan mengintip ke dalam. Gelap gulita, lilin di samping guci abu kakek sudah padam. Kuil itu remang-remang. Aku merasa seperti ada sepasang mata yang menatapku dari kegelapan. Setelah ragu sejenak, ini kan lampu abadi untuk memandu jalan kakek. Tapi hal aneh terjadi. Sebesar apapun aku membuka pemantik api, api tidak menyala. Beberapa menit berlalu, berkali-kali mencoba, api tetap tidak menyala. Aku sudah berkeringat deras. Kakiku mati rasa karena berlutut di lantai. Pemantik apinya juga hampir rusak karena aku terus mencoba. Tapi api tetap tak muncul. Hasilnya tetap sama. Karena kesal, aku menyeka keringatku dan membuang pemantik api itu. Aku juga tak tahan untuk mengumpat. Sialan, tapi tak disangka, begitu selesai mengumpat, perutku tiba-tiba terasa sakit yang luar biasa. Sakit, teringat nenek yang datang menjemput kakek. Aku tiba-tiba mengerti sesuatu. Sambil menahan sakit, aku segera berlari ke dapur, mengambil mangkuk porselen, dan sepasang sumpit. Aku menuangkan sedikit air ke dalam mangkuk,
lalu mulai mengingat nama-nama kerabatku yang telah meninggal. Aku memanggil nama mereka satu persatu, dari atas ke bawah. Sumpitnya tidak berdiri. Rasa sakit di perutku tiba-tiba semakin menjadi-jadi. Saking sakitnya, aku segera memanggil nama ibuku. Sumpitnya tetap tidak berdiri. Akhirnya sampai pada nama nenekku. Aku segera memanggil, Cao Xiaofen, nenek. Saat berikutnya, sumpitnya berdiri. Cao Xiaofen adalah nama nenekku. Saat itu aku melihat ngengat yang tadi ada di dinding kuil, diam tak bergerak di sudut gelap di atas kompor. Dengan warna-warni di punggungnya, pola itu seperti sepasang mata yang jahat. Menatapku, aku tak punya waktu untuk berpikir. Nenek telah menemukanku. Aku segera mengambil pisau dapur, dan memukul sumpit dengan punggung pisau. Ngengat di depanku tiba-tiba terbang. Sakit perutku perlahan mereda. 2 menit kemudian, aku tak merasakan sakit lagi. Aku memandang dapur yang remang-remang. Merinding, aku tak menyangka cara ini berhasil. Ini adalah pengobatan tradisional yang diajarkan kakek dulu. Ketika seseorang tiba-tiba sakit perut di malam hari, kemungkinan besar dia didatangi oleh orang yang telah meninggal. Kau perlu menebak, siapa orang mati yang mungkin mendatangimu. Dengan meletakkan semangkuk air, panggil nama orang mati yang kau pikirkan. Ketika kau menyebut nama orang yang mendatangimu, sumpit akan berdiri. Jika itu orang asing, cara paling mudah adalah memakinya, dan sakit perutmu akan sembuh. Jika itu leluhur atau kerabatmu, pukul sumpit dengan punggung pisau. Untuk menakutinya, dia tidak akan mendatangimu lagi. Dulu aku tidak percaya, tapi sekarang, mungkin memang begitu. Saat itu aku sangat bingung, tapi aku tidak bisa melupakan kakek. Lampu menyala, aku tidak senang, malah merasa gelisah. Kakek, maafkan aku tidak mengingat ajaranmu. Lampumu sudah kunyalakan, semoga perjalananmu lancar. Saat aku berbicara, angin dingin bertiup dari pintu. Aku merasa, itu kakek yang kembali karena lampu padam. Dia menyuruhku untuk tidak merasa bersalah. Aku berdiri dan bersujud 3 kali ke arah pintu. Lalu menutup pintu, aku kembali ke ruang tamu dan duduk. Malam ini aku harus berjaga untuk kakek. Tidak boleh tidur. Tak lama, waktu menunjukkan tengah malam. Aku mulai mengantuk lagi. Tetapi saat aku hampir tertidur, terdengar ketukan di halaman. Tok tok tok. Aku mengerutkan kening, dan berjalan ke halaman untuk membuka pintu. Aku berpikir, apapun itu, aku tidak takut malam ini. Tapi saat aku membuka pintu, aku takut. Tidak ada orang di pintu. Aku melihat sekeliling. Tidak ada bayangan siapapun. Namun, tercium bau amis di pintu. Sangat menyengat. Aku berlari kembali ke ruang tamu untuk mengambil senter dan menyalakannya. Aku melirik ke lantai. Ternyata ada foto orang meninggal di depan pintu. Dan karangan bunga. Foto itu bukan kakekku, melainkan aku. Saat aku menatap foto itu, aku yang di foto itu tersenyum. Bulu kudukku langsung berdiri. Aku bahkan lupa menutup pintu. Lalu berlari ke ruang tamu dengan gemetar. Pasti nenek tua itu pelakunya. Saat teringat wajahnya, kepalaku terasa berdenging. Andai saja kakek ada di sini. Selama beliau masih hidup, hal aneh seperti ini tidak pernah terjadi. Bahkan jika aku melihat mayat di desa seharian, aku akan baik-baik saja saat pulang. Tak disangka, tak lama kemudian, aku mendengar suara kucing menggeram, dan suara tikus mencicit kesakitan. Sepertinya ada kucing dan tikus berkelahi. Suaranya tak kunjung berhenti, malah semakin keras. Meskipun takut, aku merasa kakek tidak akan tenang jika pemakamannya seperti ini. Aku mengambil pisau dapur dan berlari ke halaman, ingin melihat apa yang terjadi. Dan saat melihatnya, aku hampir pingsan. Ada tumpukan bangkai hewan, 2 tikus, seekor ular, seekor musang, dan seekor rubah yang berlumuran darah. Leher mereka berdarah, jelas digigit sesuatu. Karangan bunga dan fotoku, yang tadi di depan pintu sudah rusak. Penuh bekas gigitan, sepertinya digigit oleh hewan-hewan ini. Banyak bekas gigitan di atasnya, sepertinya digigit oleh hewan-hewan yang mati ini. Awalnya kupikir, mereka berkelahi di depan rumahku, hingga semuanya mati. Namun setelah kuperhatikan, bekas gigitan, mirip dengan gigitan kucing. Tiba-tiba, aku mengerti, mungkinkah mereka mati, karena mencoba memindahkan foto dan karangan bunga itu. Agar aku tidak ketakutan, dibunuh oleh sesuatu yang meletakkan foto dan karangan bunga itu. Memikirkan itu, bulu kudukku berdiri semua. Aku merinding, ketakutan yang kurasakan saat itu tak terlukiskan. Aku ingin kakek tenang, tapi aku juga takut salah bertindak. Akhirnya, aku berlutut dan bersujud di depan bangkai hewan-hewan itu. Lalu aku berlari ke ruang tamu. Baru saja duduk. Awalnya kupikir tidak menghiraukannya tidak akan apa-apa. Tapi lama-kelamaan, meskipun aku menutup telinga, suara itu terus terngiang di kepalaku. Membuatku gelisah, dan sangat kesal. Bahkan aku sendiri tidak bisa tenang. Bagaimana mungkin kakek bisa beristirahat dengan tenang? Saat itu, aku teringat pakaian merah itu. Sepertinya aku harus mencoba apapun, meskipun kemungkinannya kecil. Dengan memberanikan diri, aku menggantungkan sepatu kain merah itu di pintu.